perekonomian 4 sektor. Perekonomian 4 sektor atau perekonomian terbuka adalah suatu negara yang memiliki hubungan ekonomi dengan negara lain. Dalam perekonomian ini terbuka beberapa produksi dalam negeri diekspor atau dijual di luar negeri, dan di samping itu ada juga barang-barang di negara itu yang diimpor dari negara lain. Ekonomi terbuka juga disebut ekonomi 4 sektor, yaitu ekonomi yang dibagi menjadi 4 sektor, yaitu sektor rumah tangga, household sector, yang terdiri dari sekelompok individu yang dianggap homogen dan identik. Yang kedua, sektor perusahaan atau prime sector, yang terdiri dari sekelompok perusahaan yang memproduksi barang dan layanan. Yang ketiga, sektor pemerintahan atau government sector, yang memiliki kewenangan politik untuk mengatur kegiatan masyarakat dan perusahaan. Dan yang terakhir, sektor asing atau foreign sector, yaitu sektor ekonomi dunia di mana ekonomi melakukan transaksi ekspor impor. Ini disebut kegiatan ekonomi 4 sektor karena kegiatan ini tidak hanya melibatkan pelaku ekonomi domestik atau dalam negeri, tetapi juga masyarakat ekonomi di luar negeri. Dalam diagram circular flow ada pasar-pasar yang mempengaruhi kegiatan ekonomi. Pasar ini meliputi pasar barang, pasar tenaga kerja, pasar uang. Berdasarkan diagram circular flow di atas terdapat 4 komponennya, yaitu pertama, rumah tangga hubungan dengan perusahaan. Awalnya rumah tangga menjual sumber daya manusia yang dimiliki kepada perusahaan. Dari interaksi antar rumah tangga dan perusahaan, mereka disatukan dalam pasar tenaga kerja. Kemudian dari penjualan SDM, rumah tangga mendapatkan penghasilan yang terdiri dari sewa, bunga, upah, dan keuntungan. Ini disatukan di pasar keuangan dan lembaga keuangan. Yang kedua, hubungan dengan pemerintah. Dalam hubungan ini, rumah tangga menyetorkan sejumlah uang sebagai pajak pada pemerintah, dan rumah tangga menerima kwitansi dalam bentuk gaji, bunga, pendapatan non-remunerasi dari pemerintah atau dalam bentuk pajak. Yang ketiga, hubungan dengan negara lain. Untuk dapat mencapai hubungan dengan negara lain, rumah tangga diharuskan untuk melewati pasar hubungan dengan pemerintah. Dalam hubungan ini, rumah tangga menyetorkan sejumlah uang sebagai pajak pada pemerintah, dan rumah tangga menerima kwitansi dalam bentuk gaji, bunga, pendapatan non-remunerasi dari pemerintah atau dalam bentuk pajak. Hubungan dengan negara lain. Untuk dapat mencapai hubungan dengan negara lain, rumah tangga diharuskan untuk melewati pasar barang dan pasar luar negeri. Rumah tangga mengimpor barang dan jasa dari luar negeri guna memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua, perusahaan. Perusahaan adalah kombinasi dari unit aktivitas dan menghasilkan barang dan jasa. Hubungan dengan rumah tangga. Perusahaan memproduksi produk dalam bentuk barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat. Perusahaan adalah kombinasi dari unit aktivitas yang menghasilkan barang dan jasa. Hubungan dengan rumah tangga, perusahaan memproduksi produk dalam bentuk barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat. Kemudian, perusahaan mendapatkan penghasilan dari penjualan pokok-pokoknya. Perusahaan adalah kombinasi dari unit aktivitas yang menghasilkan barang dan jasa. Hubungan dengan rumah tangga, perusahaan memproduksi produk dalam bentuk barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat. Kemudian, perusahaan mendapatkan penghasilan dari penjualan produk-produknya. Interaksi ini terpenuhi di pasar barang. Pasar barang adalah pasar yang menyatukan penawaran dan permintaan barang dan jasa. Pasar barang sering disebut sektor real. Hubungan dengan pemerintah, perusahaan membayar pajak kepada pemerintah, dan perusahaan menjual produk dan layanan kepada pemerintah melalui pasar. Hubungan dengan dunia internasional, perusahaan mengimpor produk dan layanan dari luar negeri melalui pasar barang dan pasar luar negeri. Dari hasil penjualan tersebut, perusahaan mendapatkan keuntungan. Pemerintah bertindak sebagai pembuat dan mengatur kebijakan komunitas dan bisnis. Hubungan dengan rumah tangga, pemerintah menerima pembayaran pajak rumah tangga untuk keperluan operasional, pengembangan, dan kebutuhan lain untuk mengembangkan negara. Hubungan dengan perusahaan, pemerintah mendapatkan pendapatan pajak dari perusahaan, dan pemerintah juga membeli produk dari perusahaan berdasarkan dana anggaran yang ada. Negara lain. Hubungan dengan negara lain. Negara-negara lain atau internasional menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan rumah tangga yang dilakukan di pasar luar negeri. Dari pasar luar negeri hingga pasar barang domestik, sehingga produk yang dihasilkan dapat dibeli oleh rumah tangga. Sehingga dari transaksi jual beli ini negara lain mendapatkan keuntungan. Hubungan dengan perusahaan. Dunia internasional atau negara lain mengekspor produk mereka ke bisnis perusahaan. Aliran barang dan jasa juga melewati pasar domestik dan
kemudian masuk ke pasar barang. Dari proses tersebut juga menghasilkan output. Konsep keseimbangan perekonomian pak sektor pendapatan nasional keseimbangan. Berikut syarat keseimbangan nasional dalam perekonomian yaitu Y sama dengan C tambah I tambah G tambah X kurang F dan I tambah G tambah X sama dengan X tambah G tambah F. Keterangan Y sama dengan tingkat pendapatan, C konsumsi, I investasi, G pengeluaran pemerintah, X ekspor, F impor, X tabungan, dan C pajak. Dalam perekonomian sektor atau perekonomian terbuka akan menciptakan dua aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan, di antara lainnya aliran pendapatan diterima dari ekspor yang merupakan suntikan ke aliran pendapatan, aliran pengeluaran untuk membeli barang-barang ke impor dari negara lain yang merupakan bocoran ke aliran pendapatan. Oke, demikianlah dari penjelasan